baik itu akhlak maupun bakat, ya akhlak maupun bakat itu ternyata fitrah. Ini apa makna fitrah itu? Bawaan. Nah, bawaan ini adalah fitrah. Nah sekarang saya mau tanya, bakat Rasulullah itu apa? Jawabannya di surat Al-Qalam, fa innaka la'ala khuluqin azim. Berarti semua Rasulullah itu unggul, ya, sampai batas paling tinggi semua itu ya. As-sajaah ya kuat, paling kuat ya di antara semua manusia. Sabarnya paling sabar di antara semua manusia, ya. Qanaahnya paling qanaah semua manusia. Baru kemudian nanti di sahabat itu mulai terpisah-pisah. Umatku yang paling lembut arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, yang paling lembut Abu Bakar. Wa asadua fi amrilai Umar, yang paling tegas dalam agama Umar. Wa astaqwa hayaan Utsman, yang paling pemalu Utsman, ya. Nah, sehingga di sahabat itu sudah kepisah-pisah. Maka kalau sahabat itu dikumpulkan jadi satu, ya jadinya maksum. Benar apa tidak Ustaz ya? Iya, itu. Dari bakat saya kelihatan Ustaz itu. Rasulullah semuanya kuat, semua berbakat Rasulullah, ya, karena akhlak beliau paling agung. Ini. Terus kemudian nanti di sahabat kepisah-pisah. Ya, ada yang larinya paling kenceng, Salamah, gitu, ya. Menang-menang itu nanti saya ceritakan ya. Ada yang strategik ya, kayak Salman Al-Farisi. Ada yang pencemburu, Umar bin Khattab, Aisyah. Dan semua itu kalau sifat itu dikumpulkan semua, maka maksum. Karena jelas bahwa kesepakatan para sahabat itu nggak mungkin sahabat itu akan sepakat dalam suatu kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Nah di situ, dan nanti sampai sekarang itu sudah kepecah-pecah dan dikumpulkan sudah nggak maksum lagi, ya, sudah banyak yang hilang. Itulah mulai dicabutnya ilmu dengan seperti itu. Nah ini fitrah, semua ini fitrah, ya. Nah ini apa makna fitrah, ya? Nah makna fitrah ini yaitu disebutkan di surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallah allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yang mana Allah menciptakan manusia atas fitrahnya, ya, atas fitrahnya. Ya, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian Rasulullah menjelaskan di hadis, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Maka anak lahir fitrah itu kedua orang telah menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Hanya saja ternyata sebagian kaum muslimin menafsirkan fitrah itu suci. Suci, bersih, sehingga lahir suci bersih, lah nanti jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, orang tuanya yang nulisi. Nah, sehingga sering sekali muncul pernyataan anak lahir seperti kertas putih yang kosong. Nah, ini pernyataan seperti ini kita harus hati-hati. Salah tafsir, salah tindakan. Ingat tadi ya, salah tafsir mesin cuci tadi ya. Ini ya. Maka benarkah anak seperti kertas putih yang kosong? Ini nanti kita jawab terakhir, ya. Nah, makna fitrah ini bukan suci, sehingga ada makna lahir seperti kertas yang kosong, tapi kita kembalikan kepada para ulama. Antara lain Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan wal asahu ana maknahu, yang paling sahih tentang makna fitrah ini, anakula mauludin, sesungguhnya setiap anak yang lahir itu yuladu mutahayyian lil Islam, mereka lahir itu sudah cenderung kepada Islam. Mutahayyi, ya, cenderung kepada Islam. Ya, ini. Ya. Dan fitrah itu sebenarnya adalah karakter asal manusia. Ya, berarti anak lahir bukan kosong. Lahir sudah cenderung kepada Islam. Apa cenderung Islam? Ya, akhlak dan bakat tadi gitu. Akhlak dan bakat tadi itu kecenderungan. Mereka lahir sudah berakhlak, kecenderungan. Baru kecenderungan, tapi mereka lahir belum tahu apa-apa. Ya, wa arojakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tapi lahir sudah cenderung. Akhirnya belum tahu apa-apa, sudah cenderung belum tahu apa-apa, akhirnya muncul
Ya seperti nunggangi Nabi ketika sholat. Itu kan dia cinta sholat, tapi belum tahu caranya sholat. Ya. Akhirnya ketemunya datang ke masjid untuk rame, itu kan, ya, untuk menangis karena belum tahu apa-apa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat pena pada hambanya itu pada 3 orang, salah satunya pada anak-anak kecil sampai dia dewasa. Itu antara lain hikmah diangkat pena karena mereka masih belajar, belum tahu apa-apa, sehingga salahnya itu dimaklumi. Dan lebih ekstrim ini yang diucapkan oleh Ibnu Hajar mengutip perkataan At-Thaibi di Fathul Bari, ya, bahwa beliau mengatakan jika bayi lahir nggak usah dididik, dibiarkan tumbuh sendiri, ya, pasti akan hebat. Itu ya. Jadi dia sudah lahir punya kecenderungan pada Islam, nggak ada yang lebih sempurna dari Islam kan. Maka begitu dijaga saja fitrahnya itu, jangan dilukai, insya Allah hebat dengan sendirinya. Dijarke lah, itu yang metode ini yang kami pakai untuk menangani anak-anak hebat tadi. Datang ya sudah fitrahnya jaga, kamu hebat nak, itu kan. Tapi saya nggak bisa mikir, nggak apa-apa, itu kan. Ya ini kan kita jaga aja selama mereka aman, mau apa, tumbuh sendiri, Ustaz. Dan itu sunatullah, ya. Ini karena apa? Kita sering terjebak, wah lah kalau anak nggak diajari pasti nggak bisa. Itu salah, Ustaz. Karena anak itu selama fitrahnya dijaga pasti menghebat. Gitu. Nah itulah antara lain kita terjebak teorinya John Locke, ya, teori tabula rasa, bahwa anak seperti kertas putih yang kosong. Itu. Nah kalau kita salah memanai ini ya tindakan kita salah. Karena seperti mengkomporkan mesin cuci tadi kan. Anak itu seperti ini fitrah. Ya. Jadi mereka bisa tumbuh, berkembang, dan kita insya Allah akan kita urai nanti setelah zuhur nanti tentang fitrah itu apa saja. Jadi anak bukan kertas putih yang kosong yang dapat dibentuk sekehendak pendidiknya. Ini, ya, ini. Jadi setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah itu sudah terisi karakter-karakter kebaikan yang dibawa sejak lahir. Jadi semua tadi yang kita bahas jiwa tadi sudah dibawa dari lahir. Bawaan, ya, bawaan. Jadi bukan kosong, mereka semua luar biasa. Maka kita harus melihat bawaannya itu apa. Ya, ada yang bawaannya sama semua yaitu akhlak, ada yang beda-beda yaitu bakat. Nah nanti tindakan kepada pendidikannya yang mengikuti kondisi jiwanya tadi. Itu yang Rasulullah lakukan. Gitu. Ya, maka ada orang mengatakan, ya Rasulullah ausini, jawab Rasulullah la tahdhab. Tapi kepada orang lain beda lagi nasihatnya, gitu ya. Kul amantu billah sumastaqim, ada demikian. Nanti orang lain beda lagi karena Rasul menjawab sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Yaitu 3 jiwa tadi. Nah, jadi mendidik itu bukan seperti melukis. Ya, karena anak bukan kertas putih yang kosong. Tapi mendidik itu seperti bertani, ya, seperti bertani, ya, seperti bertani. Ini. Nah, maka ini juga masalah istilah lagi. Pertanyaan ya dijawab ini ulangan Ustaz-Ustazah ya. Pilih A, B, C atau D. Karakter itu titik. A dibentuk, B dibangun, C ditanam, C ditumbuhkan. Mana yang benar? Karakter itu dibentuk, A, ya, B dibangun, C ditanam, D ditumbuhkan. D ditumbuhkan. Kenapa nggak perlu ditanam? Karena sudah lahir sudah ada di situ. Semua akhlak mulia sudah ada, kecenderungannya sudah ada. Nggak perlu ditanam. Karena benih-benih super unggul akhlak mulia itu sudah ada di situ. Itu makna fitrah. Jadi ditumbuhkan. Nah, jadi anak itu kecenderungannya kepada kebaikan, sudah jelas itu. Walaupun karena lahir nggak tahu apa-apa, akhirnya dia cenderung kayak gitu perilakunya karena belum tahu apa-apa. Maka pertanyaan yang kedua sekarang, ulangan lagi. Mendidik anak sengaja dijadikan jahat. Ini sekolah kejahatan misalnya, ya itu kan. Kemudian sama mendidik anak sengaja dijadikan baik, sekolah kebaikan. Mudah mana kira-kira? Antara sekolah kejahatan dan sekolah kebaikan? Kebaikan. Tapi kalau ternyata sekarang itu mudah mendidik menjadi jahat, pertanda bahwa fitrahnya sudah rusak. Siapa yang merusak? Fa'abawahu, termasuk gurunya. Ini karena salah persepsi tadi, salah tindakan itu, mengkomporkan mesin cuci, mengkulkaskan mesin cuci.
Nah, akhirnya mendidik itu sebenarnya bukan menjejalkan materi. Bukan menjejalkan materi, tapi mendidik sebenarnya menumbuhkan ya karakter-karakter kebaikan yang telah terisi pada diri anak. Ini kita hanya memberikan stimulus pada diri anak, memancing-mancing sehingga mereka akan banyak bertanya sesuai dengan kebutuhannya mereka itu. Ini. Nah, maka perbedaan kertas kosong dan fitrah kalau kita bandingkan ini ya. Jadi mengapa kita perlu memahami perbedaan ini ya? Ya, tinggal 10 menit ya. Ya. Karena apa? Kalau salah persepsi, salah tindakan yang akhirnya melukai fitrah tadi, yang akhirnya mendidik jahat lebih mudah daripada mendidik baik gitu. Ya. Yaitu seperti melukis dan bertani. Nih. Melukis langsung jadi. Tapi bertani ini lama, tapi setelah jadi bisa lebih besar daripada yang dilukis. Ya. Ini bedanya. Ini ya, bedanya di situ. Lama memang, nunggu sampai balik, Ustaz. Tapi kalau melukis, TK sudah hafalannya banyak sekali. Nih anak saya TK 5 juz, kan? Iya. Tapi ya nanti segitu terus 5 juz terus, gitu kan? Ya karena mungkin dia tertekan anak itu masa kecilnya tidak dituntaskan ini. Nah, maka ini bagaikan bertani dan melukis. Ini bedanya di situ. Ya. Kertas kosong itu membentuk, tapi kalau bertani menumbuhkan. Ya. Kertas kosong itu segera dapat dilihat hasilnya. Selesai lukisan jadi, tapi kalau fitrah lama, ya. Nanti, gitu kan? Ya, nanti ini. Loh, itu ada orang minta harta ngerampok malah dikasih harta, itu hasilnya nanti. Ya. Saat ini nggak masuk akal, gitu kan ini. Nah, kemudian kertas kosong tidak berkembang jika dibiarkan. Melukis tinggal pergi yang nggak jadi-jadi. Tapi menumbuhkan tanaman, ya, tiba-tiba kita dipanggil ke luar negeri 1 bulan, tumbuh nggak tanaman? Tumbuh. Tahu-tahu daunnya tambah banyak, gitu kan? Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu Wa Taala, itu sunatullah. Itulah mendidik seperti itu. Jadi kalau kita mendidik anak kita hanya mengandalkan pengetahuan kita saja, bodoh semua anak kita. Tapi di situ ada sunatullah yang menumbuhkan dia sehingga dia akan belajar dan belajar. Ini. Nah, ini tentang makna dari fitrah, ya. Dapat berkembang andai dibiarkan fitrah itu. Ya. Kita nggak tiap hari nungguin kan? Tiap hari bahkan daun-daun itu bukan kita yang nempeli. Kalau melukis ya kita yang melukis, kalau nggak dilukisi daun nggak muncul daun. Nah, tapi kalau menanam, menumbuhkan itu dengan sendirinya daun itu muncul. Kita hanya nungguin, menjaga fitrahnya. Kemudian melukis dapat dibentuk sekehendak yang melukis. Ya. Tapi kalau bertani nggak bisa. Wah lah ini nanam jagung, setelah tumbuh berapa hari berubah pikiran, bagaimana jadi kedelai ya nggak bisa. Ya. Kamu harus jadi kedelai itu, ya dirubah, dibentuk-bentuk nggak bisa, sampai dicetak pakai kedelai itu juga nggak bisa. Ini harus tidak dapat dibentuk sekehendak yang menanam, yang menumbuhkan. Kemudian ketahuan cara mendidiknya itu sekehendaknya kalau ini sesuai dengan kondisi anak. Ya, jadi fitrah itu mendidiknya sesuai kondisi anak. Kertas kosong itu penjejalan dari luar, sedangkan fitrah penumbuhan dari dalam. Kertas kosong itu conditioning, fitrah itu purifying dan conditioning. Kita sering mendengar ada metode sentra. Pernah dengar ya? Ya. Ada metode Montessori, ya. Bahkan ada Montessori Islami, ya. Bahkan ada sekolah Sani Sentra School, jadi sekolah sentra sunnah, kan? Ada itu di Bekasi kemarin itu. Nah ternyata setelah dipahami, semua metode-metode yang dari Barat itu kan dari Amerika semua, itu kan? Ya diislamkan, itu kan maksudnya. Ternyata hanya materinya saja yang diganti kan? Itu hanya conditioning, kan? Hanya pengkondisian, ajarkan, biasakan saja. Tidak ada purifying, tidak ada tasfiyah. Ya, hanya ada tarbiyah saja. Sedangkan di fitrah ini ada tasfiyah, dimurnikan. Fitrahnya diaslikan. Anak itu diaslikan, udah kamu kayak apa itu kan. Ya sampai dia muncul mahabbah, baru kemudian dikondisikan. Ya. Nah, purifying ini yang nggak masuk akal tadi, yang berpikir dengan hati tadi itu, ini nggak bisa. Nah ini bedanya di sini. Jadi kalau kita seringnya itu conditioning semua dikondisikan, ya. Ada poin-poin, ada IQOP, nanti SP1, SP2 itu conditioning semua itu kan. Ini ya, conditioning semua. Tapi kalau ada misal anak membohongi ustadznya, ya ustadznya diam.
Nanti bohongi lagi, diam lagi. Kemudian kadang-kadang ditegur, kamu sudah bohongi Ustadz berapa kali? Udah 10 kali Ustadz. Ya Ustadz saya janji nggak bohong lagi ke 11 kali. Ustadznya diam lagi, gitu kan? Lama-lama bosan dia itu, ya, bosan bohong nanti. Ya, itu sering terjadi. Rasulullah itu kan ketika diminta uang, ya, diminta harta, kan dikasih kan? Minta lagi, kasih lagi, sampai harta beliau habis. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, sesungguhnya dunia itu hijau. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, baru orang itu tuh tobat. Ya, saya tidak akan minta lagi pada siapapun. Gitu kan. Ya, seperti itu cara Rasulullah, yaitu purifying dulu, diaslikan dulu, ditumpahkan semuanya dulu, ya, dengan bahasa hati dulu yang nggak masuk logika. Maka kemudian baru dikondisikan. Maka mendidik dengan kertas kosong ini menjadikan pendidikan itu sulit. Ya, kan harus dikondisikan, karena harus memasak dengan mesin cuci. Sulit banget itu ya ini. Ini memasak dengan mesin cuci. Tapi fitrah ini menjadikan mudah. Loh, masalah dari masalahkah semua kok ini ya. Masalah dari masalahkah semua kok ini. Ya. Terus kemudian menjadikan mahal, Ustaz. Ya, harus beli kayu bakar. Kalau mesin itu kan nggak usah pakai kayu bakar itu, ya. Dan fitrah ini justru malah murah sekali, karena semua alam ini bisa jadi pembelajaran, ya. Bisa jadi pembelajaran, berkelahi aja jadi pembelajaran, ini jadi pembelajaran semua, ya. Kita nggak usah pakai merancang proyek berkelahi kan nggak perlu kan, ya terjadi. Ya, ya. Kemudian menjadikan ini melukai kesadaran, ya, dan fitrah ini justru akan menyuburkan kesadaran. Nah ini, sehingga digambarkan mendidik dengan kertas kosong itu anak di belakang terus, ikut orang tuanya. Jadi menuntun anak mengikuti kehendak pendidik, tapi kalau fitrah ini menuntun anak mendampingi kehendak pendidik. Maksudnya mendampingi gimana? Mau kemana nak? Ke sana, oh jangan, ke sini saja. Situ bahaya. Mana nak sana? Oh ya boleh, ayah bantu, kan seperti itu. Jadi melihat kondisi anak, mendampingi anak, inilah gambaran tentang kertas kosong dan fitrah. Maka wahai para pendidik, jangan lalaikan kondisi jiwa anak didik kita. Nah, kemudian apa kehebatan bawaan anak? Ya, 3 menit lagi. Ya, inilah kehebatan anak. Karakter iman itu bawaan lahir untuk apa? Bekal untuk berakhlak mulia. Ya. Kemudian anak lahir membawa karakter bakat untuk bekal apa? Menjadi muslih tadi, khalifah di muka bumi. Kemudian Allah juga memberikan karakter belajar, karena semua anak itu pembelajar yang tangguh, dan Allah memberikan karakter perkembangan sehingga dibiarkan saja, selama dijaga dia akan menjadi menghebat. Maka pendidikan karakter nabawiyah ini yang berbasis fitrah ini sejatinya adalah menumbuhkan karakter iman dan bakat untuk meraih cita-cita tadi, ya. Ditumbuhkan dengan karakter belajar sehingga akan mengembang, dan di pendidikannya diselaraskan, disesuaikan dengan karakter perkembangan anak. Nah inilah ringkasan yang akan kita bahas. Jadi ini pendahuluan, Ustaz. Ini pendahuluan. Nanti insya Allah kita akan mengurai satu-satu ini. Ya, karakter perkembangannya bagaimana? Yang insya Allah urut semua. Mohon maaf kalau nanti mungkin pertanyaannya ditunda ya, karena ini mengalir semua, sehingga nanti dicatat dulu saja pertanyaannya, sehingga kita menyatu dari cita-cita pendidikan itu seperti apa sampai kepada pegang RPP nanti mudah-mudahan nyambung. Ya, ini mungkin yang saya sampaikan. Insya Allah nanti kita bahas yang 4 ini, ya, sehingga nanti bisa sampai membahas semuanya tuntas, dan sehingga nanti harapannya setelah kita memahami fitrah anak-anak, kita nanti mendidik itu benar-benar berbahagia. Melihat anak yang sukanya tidur, alhamdulillah. Melihat anak suka membuli, alhamdulillah. Anak baperan, tantrum terus, alhamdulillah. Karena kita urai semuanya menjadi 40 pilar. Yang nanti ada RPP-nya insya Allah, tapi RPP-nya gampang kok. Ya. Demikian, wa'alam bishawab. Ya. Jazakumullah khairan kepada Khalid atas pemaparan materi yang luar biasa ini ya. Kalau mungkin kita terapkan ini mungkin bisa mengurangi stres guru hingga 50%. Karena kita akan, kita dia melihat anak-anak, biasa kita melihat anak tidur, bangun. Ini enggak gitu loh. Alhamdulillah dia sudah menenangkan sebagian besar teman-temannya, kan seperti itu ya. Jadi apa ya? Amarah kita juga enggak jadi meluap-luap, melihat anak rame kita juga tenang aja ya, mungkin malah kita ikut
rame kan begitu ya. Ini ya, jadi nggak cepat tua ya. Kita lihat ya narasumber kita, masya Allah ya, usia beliau itu terpaut 10 tahun dengan saya. Tapi punya saya ini udah 2 warna, beliau masih 1 warna. Ini mungkin ya itu tadi. Saya kalau di dalam kelas anak-anak kami itu suara saya lebih tinggi, kan gitu. Baik, masya Allah sekali pembahasan kita hari ini. Ya mudah-mudahan nanti akan lebih detail lagi Ustaz akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, dan kita akan berjumpa lagi nanti di sesi kedua pukul 13 kita sudah berada di tempat, dan untuk sesi ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon nanti para guru untuk membawa masing-masing mejanya keluar, kemudian boleh disusun di teras masjid ya. Teras masjid di sebelah sana ya, nanti disusun di sana masing-masing. Mungkin nanti diatur, boleh ustazah dulu yang keluar, kemudian disusun, silakan langsung ke atas, nanti baru kita menyusul yang ustaz-ustaznya. Kemudian ini juga kita rapikan, karena sholat Jumat ini penuh sampai ke sini, nanti kita rapikan dulu. Memang agak makan waktu untuk hari Jumat ini kan. Jadi nanti kita akan susul ulang lagi. Jadi mohon kerjasama semua Ustadz untuk membantu merapikan dan men-setting ulang nantinya kegiatan kita di sesi kedua. Mungkin itu dari kami sebagai moderator. Kita tutup sementara dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.